Halo Bapak Li, ini saya Xiao Chen. Buah persik di desa kami tahun ini kualitasnya sangat bagus. Bapak Li, tolonglah naikkan lagi harga belinya. Pengembang yang curang itu, uang hasil keringat seumur hidup saya semua ada di dalamnya. Ini uang hasil keringat seumur hidup saya loh. Ada apa dengan warga desa? Kak Jichuan, beberapa tahun lalu ada seorang pengembang yang mengusung reformasi pembangunan desa. Warga desa mengumpulkan uang dan membeli rumah darinya. Tapi dia kabur membawa uangnya, hanya menyisakan bangunan terbengkalai. Kak Jichuan, Anda selalu punya banyak akal dan koneksi luas. Coba lihat, bisakah Anda membantu warga memikirkan cara mencari pihak yang mau mengambil alih gedungnya? Ya, Bangunan terbengkalai ini masalahnya ada pada pengembang. Kalau tidak ada perusahaan lain yang bersedia mengambil alih, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. bagaimana bisa tidak ada cara? Jichuan, Anda kan di desa kami pengusaha desa terkemuka, ya pasti Anda punya koneksi kan? Benar juga. Wah, Kak Jichuan, harga untuk mengambil alih bangunan terbengkalai bisa lebih rendah. Yang penting adalah membantu warga desa menyelesaikan masalah. Kak Jichuan, tolonglah bantu semua orang. Soal harga bisa dibicarakan. Yang penting bisa menyelesaikan masalah bangunan terbengkalai ini. Ini uang keringat kita semua, Kak Jichuan. Tolong bantu kami carikan jalan keluar. Iya, carikan jalan keluar. Carikan. Jichuan, kalau kau ada cara, tolong bantu warga. Lagi pula, ini juga uang keringat warga. Betul, Iya. Aku coba pikirkan, tapi harapannya kecil. Ada yang mau ambil alih atau tidak, aku juga tak berani jamin. tak apa. Aduh, Jichuan terlalu rendah hati. Dulu mana ada yang tak berhasil kau bantu? Semua berhasil. Iya, mungkin Jichuan bisa bantu kami dapatkan dana kompensasi juga. Iya, Sudah. Semua pulang dulu. Aku akan ke kota tanya-tanya. Tunggu kabar dariku di rumah. baik-baik. Kakak Shue, Jichuan, kami pulang dulu. Baik, pulanglah dulu. Asisten Lu, sudah 1 bulan aku buat janji tapi belum bisa ketemu Bapak Shen. Hari ini kesempatan bagus. Tolong permudah sedikit. Asisten Lu, cuma butuh waktu Bapak Shen beberapa menit saja. Tolong permudahlah. Jadwal Bapak Shen hari ini sudah penuh. Benar-benar tak ada waktu untuk bertemu. Aduh, sungguh merepotkan. Bapak Shen datang. Bapak Shen. Zhao. Jichuan, ayo makan lauknya. Jichuan, bagaimana kabarmu? Masih di desa Jogja? Masih bantu warga desa? Ya? Kamu? Seperti yang kamu lihat, grup Zaunan sudah besar dan kuat, berkat bimbinganmu dulu. Ini juga berkatmu, usahamu sendiri. Tapi grup Zaunan sebenarnya harusnya milikmu. Dulu, kalau bukan untuk kembali ke desa Jogja membangun desa, sekarang yang jadi presiden harusnya kamu. Sebenarnya, daripada jadi presiden di kota, saya lebih berharap bisa bantu warga desa. Lagi pula, melihatmu hidup baik, saya juga senang, ya kan? Oh iya, kamu sudah nikah. Hah? Bagaimana mungkin? Sibuk memimpin warga desa lepas dari kemiskinan dan menjadi kaya. Mana ada waktu untuk pacaran? Saya Bapak Shen. Bapak Shen, kontraknya sudah ada. Jichuan. Desa kalian sebenarnya tidak termasuk dalam perencanaan desa wisata. Tapi mengingat kamu untuk perkembangan desa dan kami. Tidak apa-apa. Mengingat kamu demi desa, saya sudah suruh orang memasukkan desa kalian. Zhao, terima kasih banyak ya. Atas nama desa, kami berterima kasih. Jangan buru-buru berterima kasih dulu soal harga pembelian ini. Karena bangunan di desa Jogja adalah proyek terbengkalai, fasilitas pendukungnya seperti taman dan infrastruktur tidak memenuhi standar desa wisata. Jadi kami tak bisa kasih harga tinggi.
Setiap unit harga pokoknya 1 juta. Melihat atas namamu, aku tambah 500.000. Berapa untungmu? Terserah kamu. Minta tolong padamu sudah membuatku sungkan. Lagi pula ini urusan warga. Mana mungkin aku hanya memikirkan uang. Antara kita masih perlu sungkan-sungkan? Ayo, makan lauknya. Bibi Syue, anakmu bantu kami sangat besar. Hahaha, terimalah. Ini dari warga desa hadiah kecil, Bibi Syue. Ibu harus terima. Aduh, iya. Terimalah, terimalah. Warga sekalian, anak kami Ji Chuan cukup sudah bisa membantu. Barang-barang ini benar-benar tak bisa kami terima. Kalian bawa pulang saja untuk dipakai sendiri. Aduh, terimalah dong. Wah, warga semua ada di sini. Apa bangunan terbengkalai di desa kita masuk rencana desa wisata? Iya, saya lihat proyek lain, satu unit dapat kompensasi 2 juta. Desa kalian bakal kaya. Aku harus buru-buru kasih tahu warga. Wah, warga semua ada di sini. Haji Chuan. Haji Chuan. Kudengar urusan bangunan terbengkalai sudah disetujui. Wah, desa Zoja punya kamu sungguh rezeki yang langka. Sudah disetujui. Menurutku, nanti jangan panggil Ji Chuan, harus panggil Bos Chen. Ini biaya akuisisi 1 juta. Ditambah kompensasi 500.000. Total 1,5 juta. Semua lihat dulu. Kalau tidak ada masalah, kita bisa tanda tangan. Oke, Bagus sekali. 1,5 juta. Biaya beli rumahku 1 juta. 500.000 ini bisa nutupi rugi kita bertahun-tahun. Hahaha, iya. 1 juta. Sekalipun di bank, bunganya beberapa tahun tak sampai 500.000. Uang ini kita pegang buat bangun rumah. Beli rumah baru masih lebih dari cukup. Iya, Aku tanda. aku juga tanda. Tunggu dulu. Kak Ji Chuan, kami tadi dengar warga bilang uang yang kau beri ke pengembang berapa? Kompensasi 1,5 juta. Ada masalah apa kepala desa? Total 1,5 juta. Chen Ji Chuan, kontrak ini salah ya. Nak, kau ini ngapain? Aku ngapain? Seharusnya tanya dia, Chen Ji Chuan ngapain? Warga, kontrak ini jangan ditandatangani. Ada apa ini? Ini 1,5 juta loh, masa tidak mau tanda tangan? Kontrak ini ada masalah apa? Kenapa tidak bisa ditandatangani? Chen Ji Chuan, kau masih berani tanya? Aku tidak berbuat salah. Kenapa aku tidak berani tanya? Baik, kalau kau tidak mau mengaku, maka aku yang harus membongkar kebohonganmu. Warga, dia, Chen Ji Chuan, menilai dana kompensasi kita. Wah, kalian kenapa begini? Iya, Ini, masa bisa begitu? Iya, sebenarnya bagaimana ini? Zhou Ruolin, jelaskan perkataanmu. Apa maksudku menilai dana kompensasi warga? Ruolin, mungkin ada kesalahpahaman? Ji Chuan kami bukan orang seperti itu. Zhou Ruolin, kamu tidak bisa bicara baik-baik. Kamu dorong orang buat apa? Baik, kalau begitu aku tanya kamu. Perumahan sebelah, satu unit dijual berapa? Pengembang beli kembali? Ganti rugi mereka berapa? Tidak tahu jumlah pastinya, tapi pasti lebih tinggi dari bangunan terbengkalai kami. Pura-pura tidak tahu ya. Kalau begitu ku beritahu. Perumahan sebelah, satu unit ditebus, tepatnya 2 juta. 2 juta, 2 juta. Rumah-rumah kami ini tidak masuk dalam perencanaan. Pengembang mau kasih 1,5 juta. Itu sudah harga tambahan. Harga tambah? Sepengetahuanku, bangunan terbengkalai warga sudah dimasukkan ke dalam kawasan desa wisata. Dari bangunan terbengkalai jadi desa wisata, harga ini bukan cuma 1,5 juta saja. Warga bisa tanya ke kerabat yang beli perumahan sebelah. Harga rumah yang masuk perencanaan desa wisata berapa? Ini bukan cuma 1,5 juta saja. Aku tanya dulu. Aku harus telepon dulu. Zhou Ruolin, jangan omong kosong di sini. Kau menipu warga desa. Rumah-rumah itu semua 2 juta, 2 juta. Sebenarnya sudah lebih harga bangunan terbengkalai lebih tinggi sedikit. Apalagi gedung kami awalnya tidak direncanakan masuk ke dalam desa wisata. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Kelihatannya panik ya. Terbongkar olehku. Tak dapat dana kompensasi warga desa. Jadi marah karena malu. Masih bilang sekuat tenaga.
Kau pikir kau siapa? Cuma bicara ringan. Bisa buat desa Zogja kami jadi bagian perencanaan desa wisata dalam cakupannya? Aku Chen Jichuan. Berjalan lurus, duduk tegak. Sama sekali tidak ambil uang sepeser dari warga desa. Warga desa sudah tanya, akan dibangun desa wisata? Properti mereka berapa harganya? Betul. Adik ipar saya bilang, rumah mereka 1 unit dibeli 2 juta. Keponakan saya juga bilang begitu. Bibi saya juga bilang begitu. Chen Jichuan, dengar sendiri. 2 juta per unit? Warga dengar 2 juta dan 1,5 juta yang dia bilang beda 500.000. Padahal desa Zogja kita sudah masuk dalam desa wisata, tapi cuma dapat harga lebih rendah dari orang lain. Dia Chen Jichuan makan berapa banyak komisi kita. Kontrak ini kita tidak bisa tanda tangan. Tidak tanda tangan. Tidak tanda tangan. 2 juta dan 1,5 juta. Selisih per unit ya 500.000. Desa kita ada 20 keluarga. Kalau dijumlahkan jadi 10 juta. Aku heran, dia orang luar marga. Kok bisa begitu peduli urusan desa Zogja kita? Kok begitu antusiasnya? Ternyata untuk menelan uang keringat warga. X, Bicara baik-baik. kau minggir sana. Buh. Ham. Aku ulangi sekali lagi, aku Chen Jichuan bertindak berjalan lurus, duduk tegak, bersih dan jujur. Kalau tidak percaya, lihat saja kontraknya. Di atas tertulis berapa jumlahnya. Benarkah? Harga pokok 1 juta, kompensasi tambahan 500.000. Di kontrak benar 1,5 juta. Jichuan tidak bohong pada kita. Hehehe. Jichuan, barusan warga terlalu terburu-buru, jangan disimpan di hati ya. Iya, aku bilang juga Jichuan pada kita warga desa Zogja selalu perhatian. Mana mungkin dia lakukan hal keji seperti itu. Benar kan? Warga jangan tertipu dia. Ini kontrak ganda. Apa itu kontrak ganda? Dia tanda tangani kontrak lain, kontrak asli. Yang ditunjukkan ke kalian, yang ini adalah palsu. Palsu. Chen Jichuan kau ya? Kau tampak berpenampilan baik, tapi ternyata hitam hatinya. Aku bilang, orang sepertimu tak bisa dipercaya. Satu persatu, kelicikannya lebih banyak dari rambut. Warga, jangan emosi. Dengarkan aku. Perumahan sekitar adalah perumahan komersial yang sudah jadi. Fasilitasnya lebih unggul. Pepohonannya lebih besar dari perumahan kita. Jauh lebih besar. Lagi pula, perumahan kita terbengkalai. Bagaimana kita bisa bandingkan harga dengan mereka? Belum selesai. Lalu bagaimana? Meski kita belum selesai, tapi desa kita juga termasuk dalam kawasan desa wisata. Kenapa bayar kita lebih sedikit? Kita harus sama dengan orang lain. Uang yang sama. Benar, kita mau uang yang sama. Serigala berbulu domba. Kau benar-benar semua warga seperti ini. Chen Jichuan, jangan bohongi kami. Menurutku, kau hanya ingin ambil uang lalu ingkar. Betul. Kontrak jahat seperti ini kami tak akan tanda tangani. Baik. Jika tak percaya padaku, teleponlah ke Presiden Grup Zaunan. Suruh dia bicara langsung. Berapa tepatnya uangnya? Halo Jichuan, ada apa? Jauh-jauh. Dana kompensasi kita, berapa tepatnya? 1,5 juta per unit. Ada masalah? $1,5 juta per unit. Ada apa? Tak apa, jauh-jauh. Aku masih ada urusan. Ditutup dulu. Kalian sendiri sudah dengar, kan? Apa aku tegak cari untung dari uang keringat kalian? Bukannya kau bilang telepon Presiden Grup Zaunan? Itukah? Siapa Zau-Zau ini? Pacarkah? Jangan-jangan petugas kebersihan Grup Zaunan? Mau bilang ke warga kemarin kontraknya ditandatangani sama petugas kebersihan? Haha. Zhou Ruolin, kamu lihat sendiri. Lihat baik-baik. Apakah ini benar-benar Presiden Grup Zaunan, Shen Zaunan? Kalau di telepon itu benar-benar Presiden Grup Zaunan. Kenapa tidak bisa minta harga yang lebih baik? Bahkan kalau tidak bisa 3-4 juta, setidaknya sama seperti orang lain, 2 juta pasti ada, kan? Kurasa, kamu cuma ingin menyalahgunakan dana kompensasi kami untuk menyenangkan pacarmu. Dasar serigala berbulu domba, berani menggunakan dana kompensasi kami untuk balas budi? Hari ini, kamu harus memberi kami penjelasan. Baik. Hari ini aku akan memberi kalian penjelasan. Waktu itu, kalian yang bilang bangunan terbengkalai ini sudah bertahun-tahun, ingin uang keringat kalian kembali, minta aku bantu cari cara. Aku bantu kalian cari pengembang.
tidak hanya dapat kembali harga pokok kalian, tapi juga kompensasi 500.000. Kontraknya sudah kubawa. Kalian masih mau apa lagi? Tapi harga yang kamu beri terlalu rendah. Bagaimana kami bisa setuju? Betul. Terlalu rendah. Iya, uangnya terlalu sedikit. Bukankah kalian sendiri yang bilang, asal ada yang mau mengambil alih bangunan terbengkalai ini, harga rendah sedikit tidak masalah? Apa kamu bilang begitu? Kamu bilang atau tidak? Kamu bilang atau tidak? Bapak Shen, kalau cuma menolong teman lama, kenapa tidak beri uang langsung? Kamu tahu apa? Saya memang akan melamar. Melamar. Chen Jichuan itu cuma seorang anak desa. Walau punya otak bisnis, tapi apa yang bisa dibandingkan dengan Anda, bos grup? Jangan bilang begitu. Dulu, saya dan Jichuan memulai bisnis di grup Jiaonan. Perkembangan sedang sangat baik. Jichuan yang menyerahkan grup kepada saya. Pulang ke desa sendiri. Sebelum pergi, dia bahkan merencanakan tahun depan untuk saya. Tanpa dia, tidak akan ada grup Jiaonan seperti sekarang. Kamu sebagai karyawan grup Jiaonan, ke depannya jangan bilang begitu tentang dia. Ya, Bapak Shen, saya salah bicara. Jangan buang waktu. Mari kita melamar. Hari ini, saya akan beri kejutan untuk Jichuan. Kamu sudah bilang belum? Yang kami katakan cuma basa-basi. Siapa sangka kamu serius? Malah bikin warga rugi banyak. Sungguh kejam. Benar. Warga desa dulu grup Jiaonan saat menilai proyek terbengkalai di desa, kita harga per unit cuma 500.000. Rumah terbengkalai harganya tentu harus lebih murah. Grup Jiaonan hanya karena hormat padaku baru bersedia beli harga pokok. Mereka juga mau ganti kerugian kalian selama ini. Wah, wah, wah. Bualanmu keterlaluan. Kalau memang kemampuanmu sehebat itu, kenapa tak tawar lebih tinggi? Betul. Janganlah sombongkan diri. Warga desa, kita harus berlaku adil. Selama ini, Chen Jichuan untuk warga desa Georgia, untuk kemajuan desa, telah berbuat banyak bagi kalian. Meskipun kalian tak puas dengan kompensasi, janganlah maki Chen Jichuan. Masa bilang bantu? Biasanya kalau ada masalah, dialah yang paling cepat kabur. Mungkin mau komisi ya? Dulu jual pitch kami, semangatnya luar biasa. Entah korup berapa banyak. Dulu bantu kami jual jeruk juga. Chen Jichuan, bertahun-tahun kamu berpura-pura membantu warga. Ternyata cuma untuk mengeruk uang kita. Warga sekalian, masalah ini tak bisa dibiarkan. Hari ini harus dia kembalikan uang haram yang dia makan. Ya, kembalikan. Bayar, bayar. Aku Chen Jichuan, dalam bertindak berani tanggung jawab. Tak pernah ambil sepeser pun. Sungguh, kamu pantas mati. Aku juga pantas mati. Pergi sana, Enya. Bayar, bayar. Bayar, keluar. Keluar, bayar. Basa-basi apa lagi? Ibu, Pura-pura pingsan ya? Tak mungkin. Uang haram kau makan harus kau muntahkan. Cepat bayar. Basa-basi apa lagi? Hah? Chuan, kau sudah berbuat banyak. Kenapa mereka berlaku begini? Zhou Sufen, dulu kenapa aku bantu jual persikmu? Bukankah kau bilang butuh uang nikah anakmu? Ku bantu jual lebih tinggi 5 mau dari harga beli. Masih kurang puas. Itu pun tak dapat banyak. Kau cuma mau cari nama baik, dipuji warga. Cari nama baik? Aku butuh itu, sungguh tak butuh. Dan kau, Zhou Dachang, kebun jerukmu itu dari penanaman hingga penjualan bagian mana yang tidak kubantu? Kamu masih tak puas? Sudahlah. Jeruk yang kualitasnya jelek, bukankah kamu juga tekan harganya? Mau pura-pura baik di depanku? Dan kamu juga.
Dulu kamu mengeluh lahanmu terpencil, lokasinya tak bagus. Aku pinjamkan lahanku untuk kamu tanam anggur. Bertahun-tahun ini, pernahkah aku minta sewa? Lahanmu yang cuma beberapa hektar itu. Siapa yang mau? Kalau bukan ku bantu, lahanmu sudah lama terlantar. Aku tak minta uang, sudah bagus, kamu malah tagih dariku. Baik. Baiklah. Kalau selama ini kalian semua merasa ini hanya keinginanku sendiri, Chen Jichuan, maka mulai sekarang urusan desa Georgia tak usah ku bantu lagi. Bangunan terbengkalai ini tak akan ada yang ambil alih. Tak ada ya, tak ada. Siapa butuh bantuanmu? Ini semua salahku. Ini semua salahku. Ibu tak apa-apa. Ini salah ibu. Kalau bukan ibu paksamu membantu mereka, bagaimana kita bisa sampai seperti ini? Ibu. Bagaimana bisa salahkan ibu? Dalam hal ini, kita berdua tak salah. Yang salah adalah serigala berbulu domba ini. Coba katakan lagi. Chen Jichuan, kamu ini aktor. Sudah cukup main sandiwara. Hari ini, kau harus mengembalikan uang haram yang kau makan dari kami. Kalau tidak, kau orang luar ini jangan harap bisa tinggal di desa Georgia lagi. Waktu aku ke rumah keluarga Chen, aku lihat banyak barang bagus. Anak serigala ini, kalau tak mau bayar, kita sita saja semuanya. Kalian tak boleh masuk. Ini perampokan. Ini kejahatan. Mau menakuti kami, barang di rumahmu ini, mana yang benar-benar milikmu? Bukan dibeli pakai komisi kami? Kami ambil kembali milik kami, itu sudah sewajarnya. Ayo! Minggir! Ibu. Tidak apa-apa. Mereka mau ambil, biarkan saja. Aduh! Chen Jichuan, ini semua hutangmu pada kami. Kalau paham, ubah harga belinya jadi 2 juta per unit. Dengan begitu, desa Georgia bisa menerimamu. Kalau tidak, jangan salahkan kami mengusir orang luar sepertimu dari desa Georgia. Tak usah kalian usir. Kami akan pergi sendiri. Dan soal harga beli itu, bukannya kalian mau 2 juta? Mau lebih banyak lagi? Baik. Sekarang aku beritahu kalian. Bangunan terbengkalai ini, kedepannya takkan ada yang bisa membelinya. Chen Jichuan, kamu siapa? Ini urusan desa wisata, perencanaannya. Kan katamu tak mau akuisisi, ya sudah tak usah. Kalau kata-kataku, Zhao Zhao, kamu datang? Jichuan, kamu baik-baik saja. Apa yang terjadi? Ada maling di rumah. Zhao-nan, benar kamu? Iya, Bibi Lin. Lama tak bertemu. Jadi, sebenarnya apa yang terjadi? Zhao Zhao, soal akuisisi itu ada sedikit masalah. Tak beres. Kukira ada apa? Kalau tak beres, ya tak usah. Lagi pula, desa wisata ini tak harus pakai bangunan terbengkalai. Anda ini yang disebut Chen Jichuan, Presiden Grup Zhaonan, Bapak Shen. Anda belum tahu, masalahnya bukan dari kami. Semua gara-gara Chen Jichuan terlalu serakah. Kalau tidak, kami tak akan bertengkar dengannya. Bapak Shen, lihat, soal bangunan terbengkalai ini bisa bicara denganku juga. Urusan desa kami, semua kuputuskan. Kamu siapa? Bisa bicara denganku? Aku ini kepala desa kami. Siapapun yang mau mengakuisisi bangunan desa kami, harus bicara denganku. Saya mengerti. Tampaknya Chen Jichuan kasih harga terlalu rendah. Benar, Bapak Shen. Jangan sampai Bapak serahkan urusan akuisisi ke Chen Jichuan, si jahat ini yang urus. Harganya cuma 1,5 juta per unit. Bukan menipu? Iya,
Di kompleks sebelah jelas 2 juta. Ini kurang 500.000. 1,5 juta? Saya kasih 1,5 juta. Kok ke mereka juga 1,5 juta? Cicuan, ngapain kamu lakuin begini? Untuk buta mata, habis tenaga, membantu serigala berbulu domba. Maksudmu, Jichuan tidak mengambil untung dari kita. Aduh, wanita ini bilang dia presiden grup Zaunan. Dia memang iya. Hah, saya berteman dengan asisten presiden Zhang Qingyun, teman saya. Saya telepon dia tanya sekarang. Asisten Zhang, apa Bapak Shen hari ini datang ke desa Zhoujia? Desa Zhoujia? Tidak. Bapak Shen berangkat bilang ke cabang. Tidak ada agenda ke desamu. Oh baik, saya tidak ganggu lagi. Penipu. Asisten Zhang bilang, Bapak Shen sama sekali tidak punya agenda ke desa Zhoujia. Jangan tertipu. Asisten Zhang bilang, Bapak Shen sama sekali tidak punya agenda ke desa Zhoujia. Menurutku, kamu dan Chen Jichuan satu tim. Penipu. Aduh, lihat gayamu. Kukira kau benar-benar Bapak Shen. Tak disangka, kau cuma aktor bayaran Chen Jichuan. Chen Jichuan ini dipanggil begitu mesra, jauh-jauh segala. Menurutku, jelas dia kaki tangannya. Hubunganku dengan Zhao Zhao bersih. Bukan seperti yang kalian katakan. Kalian ini memfitnah. Wah, gugup sekali. Pasti kami tebak benar ya. Warga sekalian, menurutku, mereka ini sepasang penjahat berhati hitam. Datang ke desa kita untuk menipu. Hati-hati dengan ucapanmu. Memfitnah dan menjelekan Bapak Shen seperti ini, grup Zaunan kami akan menuntut sampai tuntas. Hei, kau siapa? Berani-beraninya ikut bicara. Aku asisten Bapak Shen. Asisten? Bagaimana? Sekarang sandiwaranya lengkap sekali. Sampai menyewa asisten pula. Lihat baik-baik. Ini kartu identitas kerjaku. Aku memang asisten Bapak Shen. Palsu ya tetap palsu. Mengelabui kami dengan kartu? Hah, kau pikir ini bisa membuktikan? Kalau aku palsu, masa bawa banyak pengawal, naik mobil mewah untuk melamar Chen Jichuan? Semua ini hadiah yang sangat berharga. Menurutmu, mungkinkah aku membawa hadiah semahal ini untuk menipu kalian? Hah, jangan anggap dirimu penting. Kau palsukan presiden grup Zaunan dan makan komisi dengan Chen Jichuan? Pasti mampu beli ini ya. Apa? Mereka berdua makan komisi? Bagus. Memang orang luar bersekongkol dengan orang luar untuk menipu kita. Uang desa Zhoujia hilang. Kau benar-benar iblis. Zhou Ruolin, Cao Cao baik hati, memasukkan bangunan terbengkalai ke dalam rencana desa wisata. Jangan fitnah seenaknya di sini. Meragukan identitasnya dan menuduhnya menipu uang. Kau bilang aku palsu? Apa buktimu? Asisten Zhang sudah konfirmasi Bapak Shen hari ini sama sekali tidak datang ke desa Zhoujia. Karena kau keras kepala, aku akan tunjukkan padamu. Nanti aku akan minta asisten Zhang datang. Lihat bagaimana kau mengelak. Baiklah. Kalau begitu telepon saja, panggil Zhang Qingyun ke sini. Nama asisten khusus Zhang bisa kau sebut sembarangan? Kalian berdua penjahat sungguh nekat. Komisi desa Zhoujia kami berani kalian makan dan memalsukan diri dari grup Zaunan. Kita jangan lepaskan mereka. Betul. Pak Asisten Zhang, di sini ada seorang wanita yang mengaku-aku sebagai presiden grup Zaunan. Segera ke sini bongkar kebohongannya. Berani sekali memanfaatkan Bapak Shen sedang keluar urusan penting untuk memalsukan dirinya. Sungguh kurang ajar. Tunggu saja, aku segera ke sana. Baik. Dengar ya. Hari ini Bapak Shen ada urusan penting keluar. Kamu ini cuma palsu. Nanti asisten Zhang datang, habislah kamu. Zhou Ruolin, aku sarankan kamu lebih hati-hati. Jangan cari masalah dengan orang yang tidak seharusnya. Bagus warga-warga. Kalian lihat kan? Chen Jichuan berani mengancamku. Apa kau sungguh mengira dengan menyewa beberapa aktor bisa mengubah keputusan soal akuisisi bangunan terbengkalai? Selama Chen Jichuan tak mau membeli gedung itu, grup Zaunan kami tak akan menyentuh satu batu bata pun. Wah, wah, wah. Masih saja berpura-pura di sini dengan gaya sok-sokan. Sudah berani mengancam? Menipu orang lain, jangan sampai kau sendiri tertipu. Kau masih mengaku presiden grup Zaunan? Orang sepertimu di grup Zaunan paling-paling cuma tukang bersih-bersih. Betul. Dengar itu? Kau jadi presiden? Jangan bodohi dirimu sendiri. Ah, bangunan terbengkalai kami sudah masuk dalam rencana pembangunan desa wisata. Bukan urusan kalian. Untuk bilang tak mau jual. Untung ada kepala desa, kalau tidak bisa-bisa kami ditipu si jahat Chen Jichuan ini. Betul. Kepala desa adalah penyelamat kami.
Kalian buta dan dungu. Siapa penyelamat kalian saja tak tahu bedanya. Aku tegaskan sekali lagi. Aku Chen Jichuan, berani bertanggung jawab atas perbuatanku. Selama bertahun-tahun ini, jalan aspal di desa, lapangan basket sekolah, kue leluhur keluarga Zhou. Mana yang bukan saya yang urus perbaikannya? Coba tanya saya, Chen Jichuan, apa salah saya pada kalian? Chen Jichuan, melayani warga desa, itu memang kewajibanmu. Masih berani mengomong di sini. Kalau bukan karena warga desa percaya padamu memberimu kesempatan, hal-hal ini belum tentu jadi tugasmu. Kamu, orang dari marga lain, seharusnya berkontribusi untuk desa Joujia. Jangan karena hal sepele lalu terus meributkannya. Benar. Kalau bukan karena warga desa melihat kamu punya koneksi di kota, siapa mau serahkan urusan desa ke orang marga lain? Kamu biasa terima banyak komisi. Sekarang di sini bersikap sok suci. Jichuan tidak terima komisi. Saya bersumpah, kalau Jichuan terima komisi, saya mati mengenaskan. Kamu, nenek tua, bersumpah untuk apa? Siapa tahu besok kamu sudah meninggal. Ibu masuk istirahat dulu. Di sini saya bisa urus. Benar, Bibi Lin. Jichuan, dia pasti bisa atasi. Saya antar ibu masuk istirahat. Dari tadi ngapain saja? Berapa nilainya? Chen Jichuan, jangan harap terus makan komisi kami. Sebentar lagi asisten Zhang datang. Bawa aku ketemu Bapak Shen. Nanti aku sendiri bicarakan harga dengan Bapak Shen. Aku minta 2 juta. 2 juta? Kalian benar-benar meminta terlalu banyak. Biaya bangunan terbengkalai cuma 1 juta. Tim ahli grup Zaunan sudah survei. Mereka nilai harganya cuma 800.000. 2 juta? Kalian benar-benar meminta terlalu banyak. Biaya bangunan terbengkalai cuma 1 juta. Kamu sendiri bilang biayanya 1 juta. Lalu kami minta 2 juta. Kenapa? Orang lain juga minta segitu. Kamu penipu. Jangan bicara sembarangan di sini. Grup Zaunan, perusahaan sebesar ini, mana mungkin pelit begini? Pelit? Tim penilai ahli grup Zaunan sudah periksa. Hasil penilaian, harga 1 unit bangunan terbengkalai paling tinggi cuma 800.000. 800.000? Kenapa semurah itu? Ini tidak mungkin. Kamu bilang 800.000, ya 800.000. Kamu cuma aktor yang disewa Chen Jichuan. Mau tipu warga dengan harga murah, tanda tangani kontrak curang. Betul. Dia pasti menipu kita. Untungnya ketua kelompok waspada langsung bongkar rencananya. Kalian masih tak mau sadar, nanti akan menyesal. Menyesal apa? Aku beritahu kalian. Untuk bangunan terbengkalai kami, harga pembeliannya adalah 2 juta. Kurangi 800.000, 1,5 juta. Cuma mau tipu kami. Benar-benar tipu atau bukan? Tunggu Zhang Qingyun datang baru tahu. Masih pura-pura. Kamu cuma palsu di sini berlagak apa jadi bos? Ini desa Joujia, bukan panggung sandiwara. Orang-orang tak tahu terima kasih bodoh. Awalnya para pemegang saham sangat tidak setuju memasukkan bangunan terbengkalai ke rencana desa wisata. Kalau bukan karena Bapak Shen mengadakan rapat mendadak dan meyakinkan pemegang saham, kalian bahkan 500.000 pun tak dapat. Xiaolu, Bapak Shen kalian ini buat apa sih? Sepatutnya berapa ya? Berapa? Bapak Shen juga karena menghormati Anda baru mau bantu mereka. Tapi sekarang tampaknya tak perlu lagi. Wah, masih acting. Jangan-jangan kamu kira hanya modal mulut dan gigi mengarang beberapa kebohongan bisa menipu warga desa? Aku beritahu kamu, asisten Zhang segera datang. Lihat bagaimana kamu mengarang lagi. Baiklah. Aku justru ingin lihat apakah dia Zhang Qingyun berani menyalahkan Bapak Shen atau tidak. Masih pura-pura di sini. Ruolin, nanti asisten Zhang datang. Kamu harus beri warga harga yang bagus. Tentu saja. Siapa yang berani memalsukan Bapak Shen? Siapa yang berani memalsukan Bapak Shen? Wah, asisten Zhang. Akhirnya kamu datang. Itu mereka. Yang satu berani-beraninya memalsukan Bapak Shen. Yang satu lagi memakai urusan grup Zaunan membeli bangunan terbengkalai untuk mengambil komisi. Jadi kamu yang mengambil komisi dari proyek grup Zaunan kami? Berani sekali kau? Harga bangunan lain semua 2 juta. Hanya bangunan kami 1,5 juta. Ini jelas-jelas mengambil untung di tengah-tengah. Dia juga bilang kenal dengan Bapak Shen kalian. Menurutku dia berbohong seenaknya saja. Kamu itu siapa? Cuma seorang gelandangan tak jelas asal bau. Berani mengaku aku teman Bapak Shen kami? Warga sekalian, grup Zaunan kami membeli bangunan dengan harga 2 juta. Harganya bohong. Di grup Zaunan, aku bahkan tak pernah melihatnya. Chen Jichuan, asisten Zhang kami saja tak mengenalmu. Jangan-jangan kontrakmu juga palsu? Kau benar-benar bajingan, Chen Jichuan. Awalnya kukira kau cuma makan komisi dari warga. Tak disangka Kau berani juga berpura-pura jadi teman Bapak Shen. dasar busuk hati. Sia-sia kami percayakan urusan bangunan terbengkalai padamu. Beraninya kau menipu warga. Asisten Zhang, cepat hubungi grup Zaunan. Hukum kedua penipu ini. Supaya mereka tidak mengatasnamakan kalian di luar untuk menipu. Ini jelas
tidak hormat pada grup Zaunan, tidak hormat pada Bapak Shen, dan tidak hormat pada Anda. Aku bukan penipu. Ini diberikan Bapak Shen padaku, kotak akuisisi. Kau lihat sendiri. Ada cap perusahaan. Apakah kontrak ini asli? Tapi kenapa aku tidak dengar sedikit pun kabarnya? Aku telepon saja tanya. Siapa tahu kontrak ini asli atau palsu? Khawatir kau palsukan cap grup Zaunan kami, bawa kontrak palsu untuk menipu di luar sana. Tidak mungkin. Kalau tidak percaya, pulang saja ke grup selidiki. Apakah ini benar-benar asli? Untuk antek sepertimu, aku tak perlu pulang ke kantor. Kontrak perusahaan ada arsip cadangannya. Aku telepon saja langsung tahu. Cek, apakah ada untuk Desa Zogja properti rencana akuisisi, rencana desa wisata? Desa Zogja tidak ada. Rencana desa wisata terbaru juga tidak ada kontrak baru. Grup ini tak punya kontrak macam ini. Orang yang bikin kontrak palsu ini, tangkap. Sudah kuduga dia penipu. Asisten Zhang, kau harus beri dia pelajaran. Kontrak ini benar dengan Bapak Shen. Aku tak bohong. Aduh, kontraknya ternyata palsu juga. Kau jahat. Serigala berbulu domba. Asisten Zhang, jangan lepaskan dia. Dasar serigala. Ku bunuh kau. Bunuh si serigala. Penipu ini, bawa dia ke ruang gelap. Tunggu. Bapak Shen ada di dalam ruangan. Tanya langsung dia. Maka kau tahu asli atau palsu. Bapak Shen pergi berunding kerjasama. Masa mungkin ada di Desa Zogja? Jangan cari alasan. Bawa pergi. Bapak Shen di dalam. Kalau tak percaya, telepon saja dia. Asisten Zhang, buang-buang waktu ngomong sama dia. Menurutku, langsung bawa ke ruang gelap. Iya, di situ cuma penipu wanita. Mana ada Bapak Shen? Dia Bapak Shen, bukan penipu. Baik. Sekarang aku telepon Bapak Shen. Akan kulihat apakah itu dia. Kalau bukan, kalian kubasmi. Bapak Shen. Zhang Qingyun, apa katamu tadi? Berkata mau mengajariku? Bapak Shen, saya salah. Bapak berhati lapang. Maafkan saya. Asisten Zhang, kau panggil dia apa? Dia siapa? Lepaskan. Kalau bukan karena kau bohong, bilang ada yang palsukan presiden di sini. Mana mungkin saya sembrono datang ke sini dan lancang pada Bapak Shen. Bapak Shen, beri saya kesempatan untuk berubah. Kau mengandalkan jabatan asistenku. Semena-mena di mana-mana. Grup Zaunan kami tidak butuh sampah sepertimu. Segera pergi dari grup Zaunan. Masih belum pergi? Bapak Shen, tadi kami tidak tahu. Tidak kenal orang besar. Bapak jangan simpan dendam. Jangan sampai seperti kami. Bapak Shen, kami orang desa. Mana pernah lihat presiden seperti apa? Wajar saja kalau salah kenal. Ini hal yang wajar. Jangan marah ya. Nanti pengambil alihan bangunan terbengkalai ini terganggu. Siapa sih yang sebenarnya berakting di panggung? Berubah muka begitu cepat. Bapak Shen, bukannya katanya karena Ji Chuan akan kasih harga lebih? Jangan sampai ingkar janji. Baik. Karena kalian semua sudah bilang begitu. Bangunan terbengkalai kalian, grup Zaunan saya bisa ambil alih. Tapi harganya hanya segini. 1 juta. Kenapa kami harus jual dengan harga pokok? Harganya cuma segitu? Proyek sekitar sini harganya 2 juta semua. Grup Zaunan meremehkan kami? Apakah meremehkan kami, orang desa Zogja? Ini namanya diskriminasi. Siapa kau pikir dirimu? Bapak Shen, kalau Bapak mau beli bangunan terbengkalai kami, kenapa harus nego sama dia? Sama Chen Jichuan? Bisa nego sama saya? Sama saja. Saya ketua kelompok desa Zogja. Saya rasa lebih tepat bila Bapak bicara dengan saya. Kalau begitu, silakan bicara Ketua Zhou. Harganya harus berapa? Nah, betul. Mending 500.000 itu langsung ke kami daripada ke dia. Wahai warga sekalian, bagaimana kalau kita saling mengalah? 1,8 juta, setuju? Boleh. Tidak masalah. Kau ini sedikit sok percaya diri. Ngimpi di siang bolong. Kau ini sok percaya diri banget. Siang-siang begini ngimpi. Hei, kepala desa kami bicara baik-baik denganmu. Sikapmu keterlaluan. Iya, cara bicaramu bagaimana sih? Keterlaluan. Bangunan terbengkalai kalian sebenarnya tidak termasuk dalam rencana desa wisata. Bisa dimasukkan berkat Bapak Shen. Kalian malah main nakal menaikkan harga seenaknya. Dasar orang-orang tak tahu berterima kasih. 1,5 juta sudah sangat murah. 1 juta. Bisa buat apa? Betul. Grup Zaunan kalian jangan semena-mena. Warga sekalian, jangan tertipu oleh wanita ini. Dia sengaja menekan harga kita. Berpura-pura saja. Sudah saya tanyakan. Nilai taksiran sini sekitar 1 juta. 1 juta
mau beli bangunan kami, bahkan anjing pun tak setuju. Benar. Tidak setuju. Sangat tidak setuju. Sama sekali tidak setuju. Zhao Zhao, kau terbawa-bawa. Ini salahku. Karena orang-orang tak tahu diri ini, kau dapat masalah besar. Tidak apa-apa, ini bukan salahmu. Jangan menyalahkan diri. 1 juta harga kemarin. Hari ini, jangan harap 700.000 atau 800.000 grup Zaunan saya tidak akan membeli satupun bangunan terbengkalai kalian. Kamu anggap kami sebagai apa? 700.000 atau 800.000? Mau kasih ke pengemis? 1,5 juta saja kami tak mau setuju dijual. Di bawah 2 juta, kami tak mungkin tanda tangan. Kalau Bapak Shen anggap harga mahal, bisa pilih tak dengarkan. Tapi 2 juta harga hari ini. Besok jadi 2,5 juta. Lusa jadi 3 juta. Kepala desa kita memang pintar. Pantaslah anak kuliahan. Kita tak setuju. Harga naik tiap hari. Hari ini 2 juta. Besok 2,5 juta. Lusa 3 juta. Semakin lama kita tunda, semakin mahal nilainya. Betul. Ya, kita naikkan tiap hari. Lihat siapa yang menyerah dulu. Kepala desa. Bagaimana kalau ada pengkhianat di antara kita? Terpikat harga murah pengembang, lalu kita dipecah belah. Bagaimana ini? Kepala desa, bagaimana kalau ada pengkhianat di antara kita? Terpikat harga murah pengembang, lalu kita dipecah belah. Bagaimana ini? Warga, untuk mencegah ada musuh di antara kita. Sekarang kita rekam sebagai bukti. Semua warga yang hadir hari ini, kita bersatu tolak dijual murah. Setuju? Setuju. Wah, Cara ini bagus. Cara ini tak takut ada yang berkhianat. kepala desa memang anak kuliahan. Kalau bukan dia, kita sudah dimakan Chen Jichuan, si serigala berbulu domba itu. Masih hitung uang untuknya. Baiklah, warga. Dengarkan. Sekarang kita mulai rekaman. Tiru saya. Saya Zhou Ruolin. Saya setuju. Di bawah 2 juta, takkan tanda tangan. Saya. Saya Zhou Sufan. Saya setuju. Di bawah 2 juta, takkan tanda tangan. Saya Zhou Daqiang. Saya setuju. Di bawah 2 juta, kontrak ini takkan saya tanda. Saya juga setuju. Di bawah 2 juta, takkan tanda tangan. Saya juga setuju. Di bawah 2 juta, takkan tanda tangan. Saya juga setuju. Di bawah 2 juta, takkan tanda tangan. Saya juga setuju. Di bawah 2 juta, takkan tanda tangan. Bapak Shen, ini suara hati warga desa. Harga ini, lebih baik kau terima saja sekarang. Jangan nanti harga jadi terlalu tinggi. Kau menyesal. Suara hati warga desa? Itu bagus. Apa maksudmu sindir-sindir begitu? Masih ketawa-ketawa saja. Kami warga desa Jogja tidak sedang bercanda denganmu. Cepat terima harga ini, supaya nanti kau tidak bisa ketawa lagi. Ku beritahu, sekarang, tanpa persetujuan kami semua, kau jangan harap bisa membeli gedung kami untuk bangun desa wisata. Kau jangan harap bisa beli gedung kami. Warga desa bersatu, itu hal baik. Kalau begitu silakan kepala desa Joda, bicaralah. Kalian mau harga berapa per unit? Waduh. Minimal 2 juta 1 unit. Tidak bisa begitu, proyek lain 2 juta. Desa Jogja kita lebih hebat dari mereka. Menurutku minimal kumpulkan 5 juta. 5 juta? Bagus. Dengan 5 juta ini aku bisa beli villa besar. Lalu cari anak muda jadi pasangan hidup. Sudah tua bangka, tidak tahu malu. Kalau aku sih beli mobil Maybach. Setiap pagi nyetir belanja, gengsinya tinggi. Kamu malah ngomongin aku? Lihat dirimu, tidak punya cita-cita. Warga sekalian, kalau begitu harganya kita tetapkan 5 juta 1 unit ya. Tidak serakah. Bagaimana? Bapak Shen tidak mungkin menolakkan. Kalau ditunda sampai besok, bukan harga ini lagi. Aku menyarankanmu pikirkan baik-baik. Mau 5 juta 1 unit? Bisa grup Zaunan saya modalnya kuat. Tidak kekurangan uang segini. Tapi harus Jichuan sendiri yang minta, asal dia setuju. Saya langsung transfer uangnya ke desa kalian. Chen Jichuan, kau jadi bisu? Lagi pula melamun apa? Cepat bicara. Jangan-jangan terlalu senang? Tak usah terlalu berterima kasih. Dana akuisisi yang semula 1,5 juta yuan. Kami berhasil nego jadi 5 juta. Chen Jichuan, bicaralah. Chen Jichuan, warga desa ini lagi kasih kau jalan keluar. Jangan tak tahu diuntung. Kau cuma orang luar, orang kecil. Aku sarankan kau tahu diri. Patuh saja sama Bapak Shen. Bicarakan soal akuisisi kita. Dengan begitu, proyek bangunan terbengkalai kita Masih bisa kami serahkan ke kau. Suruh aku bicara sama Zhao Zhao soal akuisisi. Aku dapat apa? Aku dapat dibilang serigala berbulu domba. Aku dapat
dituduh cari uang haram, atau dapat disebut orang luar terus. Lalu mau usir aku dan ibuku dari desa Georgia. Chen Jichuan, kenapa kau merasa teraniaya? Kau cuma orang kecil. Desa Georgia kami sudah mau menerima kau. Kau harusnya bersyukur. Terhadap warga desa, kau harus lebih berusaha. Aku tak berusaha. Zhou Ruolin, pegang hati nuranimu. Pikir baik-baik. Setiap kali bantu warga, bukankah aku berusaha maksimal? Dia cuma orang luar. Datang ke desa Georgia kami numpang tinggal, sudah berhutang budi. Bantu sedikit saja, dia berani merasa teraniaya. Chen Jichuan, kami salah bilang apa? Soal kamu makan komisi. Kami belum hitung sama kamu. Kamu yang cari uang haram, malah mengeluh. Betul. Begini, kamu bilang ke Bapak Shen, uang ganti rugi untuk kami dulu. Kami nggak mau lagi. Anggap saja balas budi ke kamu. Sudah bantu kami selesaikan masalah bangunan terbengkalai. Kami cuma dapat untung sedikit. Nggak ada jasa, tapi kami anggap kamu sudah bersusah payah. Bagus sekali. Sudah selesai. Chen Jichuan, sikapmu bagaimana ini? Warga desa suruh kamu pergi bicara, itu kasih kamu. Si marga kecil ini kesempatan tampil. Kamu harus bantu kami. Selama bertahun-tahun sudah bantu kami berkali-kali, kurang sekali ini. Kita satu desa. Kami juga orang yang lebih tua. Berdasar apa kamu enggak bantu kami? Kami suruh kamu bantu, itu menghargaimu. Iya. Baik, karena warga desa semua minta begini. Aku akan bantu kalian bicara dengan Zhao Zhao. Wah, baru benar. Iya. Zhao Zhao, selama Chen Jichuan masih bernapas, aku tak akan biarkan siapapun dari grup Zaunan beli satupun bangunan terbengkalai di desa Georgia. Kontrak ini batal. Hah, Baiklah. Chen Jichuan, akhirnya kamu sadar juga. Tidak melayani lagi serigala berbulu domba ini. Chen Jichuan, kamu bercanda kan? Kita kan sesama warga desa. Selama ini cepatlah bicarakan yang baik-baik dengan Bapak Shen agar beliau mau mengambil alih bangunan terbengkalai kita ini. Iya, urusan warga desa, masa kamu tega meninggalkan kami? Cepatlah bicarakan dengan Bapak Shen. Tadi masih disebut orang luar. Sekarang tiba-tiba jadi sesama warga desa. Kalian benar. Keluarga kecil seperti kami memang begini kejamnya. Hari ini, selama aku masih ada bangunan terbengkalai, kalian jangan harap akan diakuisisi grup Zaunan. Zhou Ruolin, kamu harus angkat bicara. Kamu kan kepala desa. Dalam hal ini kamu harus tampil menyelesaikan. Chen Jichuan, berpura-pura seperti ini untuk siapa? Tidakkah kamu introspeksi diri mengapa warga desa tidak puas padamu? Bukankah karena kamu tidak sungguh-sungguh? Ini pun bisa kau salahkan pada warga. Bahkan berani berkolusi dengan orang luar mengganggu warga desa. Kamu memang hebat. Introspeksi. Kalian suruh aku introspeksi. Bukankah kalian yang seperti pepatah, beri sedikit mereka bersyukur, beri banyak malah bermusuhan, hanya karena dapat lebih sedikit, langsung balas budi dengan kejahatan? Kami yang balas budi dengan kejahatan? Chen Jichuan, kau kan orang luar. Seharusnya bantu warga dengan sepenuh hati. Berani-beraninya kau minta balas jasa. Kau benar-benar tidak punya hati nurani. Pantas saja warga semua tidak suka padamu. Baik. Semua ini cuma keinginanku sendiri. Aku yang terlalu hina. Aku yang bersemangat, kalian yang dingin. Mulai sekarang, apapun urusan desa Georgia, aku tidak akan campur tangan lagi. Chen Jichuan, kau masih belum sadar situasinya. Kau yang makan komisi, berkolusi dengan orang luar, tekan warga sendiri. Kau harusnya cepat-cepat mohon pada Bapak Shen untuk beli bangunan terbengkalai itu, agar kau bisa menebus dosa makan komisimu. Ini desa Georgia, bukan marga Chen. Kalau kau tidak minta pada Bapak Shen, tidak takut nanti warga membicarakan kau di belakang? Tidak takut warga mengusir orang luar sepertimu? Ya, Usir dia. Tak usah kalian usir. Aku dan ibuku akan pindah dari desa Georgia sekarang. Mulai sekarang, kami ibu dan anak tak ada hubungan lagi dengan kalian. Perencanaan desa wisata juga bukan urusan kalian. Chen Jichuan, kenapa kamu ngambek? Menganggap dirimu lagi orang penting ya? Di kota nanti, kamu pikir akan ada orang seperti warga desa Georgia yang mau bantu kamu? Jangan mimpi. Chen Jichuan, di sini tak ada yang peduli kamu pergi atau tinggal, asal kamu selesaikan urusan warga. Masalah komisi yang kamu ambil dulu, kami tak akan tuntut.
Bagus, Chen Jichuan. Berani pukul kepala desa. Hebat sekali kau orang luar marga ini. Kalian orang desa Georgia tak berhak menuntutku. Sekarang, keluar dari rumahku. Pergi. Kamu, Jichuan suruh kalian pergi. Tak dengar? Grup Zaunan kami sama sekali tak akan membeli bangunan terbengkalai kalian. Kalian yang mau harga lebih tinggi, cari saja yang mau beli. Bapak Shen, saya hormati Anda sebagai presiden grup, panggil Anda Bapak Shen. Anda sekaya itu, tak bisa bantu warga sedikit saja beli bangunan terbengkalai? Egois sekali Anda. hanya sedikit bantuan masih tak mau bantu. Masih bilang bos besar. Saya rasa perusahaan macam ini cepat atau lambat bangkrut. Iya, apa kau tak punya wawasan? Lebih dermawanlah. Uang sedikit begini masih dihitung. Perusahaanmu masih mau cari untung? Saya rasa tak mungkin. Aduh, kapitalis terkutuk. Cuma bisa ganggu kami petani. Aduh, apa tak ada keadilan? Hati busuk. Maka hari ini saya beritahu kalian, bangunan terbengkalai desa Georgia, grup Zaunan saya tak akan terima satupun darinya. Bapak Shen, lagi pula kontrak kami sudah ditandatangani. Kalau Bapak sekarang ingkar janji, sudah terlambat. Bagaimanapun juga, hari ini kalian harus beli. Iya, harus beli. Kepala desa benar. Kalian beli atau tidak, tetap harus beli. Benar, hari ini kalian harus bongkar. Jangan cari alasan. Kalian ini sungguh tak tahu malu. Dulu minta harga tinggi, sekarang kami tak mau beli bangunan terbengkalai. Kalian begini, apa ini ancaman? Ancam kami pun percuma. Grup Zaunan kami tak akan bongkar satupun bangunan di desa Georgia. Jangan sembarangan. Bapak Shen, jangan bicara begitu. Kami sudah tanda kontrak. Kalau Bapak tak beli, itu namanya ingkar janji. Bapak Shen, jangan bicara seperti itu. Kita sudah tanda kontrak. Kalau Anda tidak beli, itu melanggar kontrak. Benar. Kalau tidak beli bangunan kami akan menggugat Anda. Hahaha. Aduh, uang dendanya nanti tidak sedikit. Beli rumah baru di pusat kota masih sisa banyak. Sama-sama cari untung. Denda malah berlipat ganda. Beli rumah baru bisa beli mobil mewah juga. Hahaha. Baik, kalian punya kontrak. Tunjukkan kontraknya. Sial, kontrak dirobek si busuk hati Chen Jichuan. Aduh, bagaimana ini? Mobil mewahku, rumah mewahku hilang semua. Bagaimana ini? Zhou Ruolin, kalau bukan kau yang nekat pimpin kerusuhan pembelian bangunan terbengkalai, mana mungkin gagal Zhou Ruolin, hari ini kau harus kasih penjelasan untuk warga. bicara. Pengembang yang mau mengakuisisi, bukan cuma mereka, cuma grup Zaunan. Kita cari pengembang lain. Bangunan terbengkalai juga bisa. Wah. Cuma kamu yang kenal bos besar apa sih? Jangan bicara besar. Aku kan mahasiswa pulang kampung, koneksiku di kota luas. Masa aku nggak kenal? Kamu kenal? Iya dong, aku kan mahasiswa. Koneksinya di kota kuat. Kalau gitu, maka kalian segera keluarlah dari rumahku. Pengawal. Usir pengacau ini, keluarkan mereka. Mau apa kamu? Mau apa Kamu mau apa sih? Zhao Zhao, maaf. Tugas yang kamu berikan, ku gagalkan. Ini nggak perlu kamu minta maaf. Itu salah mereka. Akibat perbuatan sendiri. Apa hubungannya denganmu? Sudahlah, jangan pedulikan mereka. Besok ke grup temui aku. Aku ada urusan. Baik, Oh iya, hari ini aku datang untuk bahas lamaran. kamu mau melamarku? Dulu kamu pulang bangun desa. Kita terpaksa pisah. Kini akhirnya bertemu. Kamu masih mau kembali bersamaku? Tentu aku mau. Tapi urusan akuisisi belum beres. Tunggu ini selesai.
baru kita rencana nikah. Gimana? Baik, semua menurutmu Chen Jichuan si pengkhianat itu berani bekerja sama dengan perempuan itu untuk mengusir kita. Wah, kalau pengembangnya tidak mau membeli bangunan terbengkalai kita, bagaimana ini? Kita berharap uang ganti rugi itu untuk beli rumah besar. Kamu harus cari akal. Tadi kan kamu yang pimpin melawan Chen Jichuan. Kamu jangan tinggal diam. Kami ini, Kapan aku membawa kalian bersama Chen Jichuan untuk melawan? bukannya tadi kamu bilang 5 juta satu unit. Sekarang 5 juta lenyap. 1,5 juta juga hilang. Kamu tidak mengaku ya? Kalau bukan karena kalian egois, berbuat onar begitu hebat, mana mungkin Chen Jichuan berbalik melawan kita? Aku beritahu kalian, kalau uang ini tidak kudapat, kalian semua jangan harap tenang. Ini salahmu. Kalau bukan karena ide kamu, kami sudah tanda kontrak dan terima uang. Uang kami kalau hilang, kamu juga jangan harap tinggal di desa ini. Betul. Kalau bukan karena Zhou Ruolin berulang kali menghalangi, mana bisa sampai seperti ini. Aku tidak peduli. Hari ini kamu harus beri aku sebuah solusi. Sudahlah, jangan berisik. Tenang sedikit. Aku mau telepon. Halo Kepala Zhang, saya dari desa Joujia. Ketua Zhou Ruolin, saya mau tanya sesuatu, mau konsultasi sedikit. Properti di desa kami, bangunan itu, bukannya masuk dalam rencana pembangunan desa wisata? Saya mau tanya tentang masalah pengambil alihan ini. Selain grup Zaunan, kenapa ada perusahaan lain yang punya kemampuan mengambil alih bangunan kami? Bangunan kalian adalah bangunan terbengkalai. Nilai pengembangannya sendiri tidak tinggi. Jumlahnya pun banyak. Selain grup Zaunan, tidak ada yang punya dana untuk mengambil alih bangunan kalian. Ya ampun, habislah kita. Sudah menyinggung grup Zaunan, siapa lagi yang mau terima bangunan terbengkalai kita? Betul. Zhou Ruolin, kalau bukan karena kamu cari masalah dengan Chen Jichuan, mana mungkin kita sampai menyinggung Bapak Shen? Saya tidak peduli. Kamu harus cari cara untuk mengembalikan uang pengambil alihan kita. Pokoknya uangnya harus kembali. Uangnya harus dikembalikan. Sudah, jangan berisik lagi. Sedang menelepon. Kepala Zhang. Kami ini cuma petani. Jangan bicara berbelit-belit. Kasih kepastian, boleh? Gedung kami bisa dibongkar? Jangan buru-buru. Kalau tak ada halangan, mungkin masih akan membeli satu gedung untuk desa wisata. Oke, bagus. Terima kasih Kepala Zhang. Nanti saya traktir makan. Baiklah, sampai jumpa. Gimana? Apa kata Kepala Zhang? Kepala Zhang bilang, rencana desa wisata yang diajukan masih kurang satu gedung. Grup Zaunan ini akhirnya tetap harus membeli gedung desa kita. Tapi di dekat sini seharusnya ada satu gedung lagi. Saya ingat itu gedung desa Lijia. Betul. Masa grup Zaunan mau beli gedung di desa mereka? Iya. Masa bisa? Bodoh kamu. Gedung desa Lijia jelek dan jauh. Hanya orang bodoh yang mau beli. Gedung mereka? Gedung desa kita meski terbengkalai. Tapi lokasinya bagus. Kita langsung ke grup Zaunan nego harga. Ayo. Ayo! Cepat ayo. Jichuan. Ini kontrak desa Lijia, kontrak pengembangannya. Gedung mereka memang agak terpencil, tapi lokasinya justru berbatasan langsung dengan area rencana sebelumnya. Karena proyek desa Joujia gagal kamu ambil alih, kali ini proyek desa Lijia ini serahkan padamu. Baik. Kali ini pasti kujamin akan sempurna. Tapi jumlah gedung yang diajukan desa wisata memang kurang satu. Kalau pihak desa Lijia tidak setuju, mungkin kau tetap harus membeli bangunan terbengkalai desa Joujia. Tenang. Aku pasti tidak akan biarkan bangunan terbengkalai itu dibeli. Percayalah. Chen Jichuan, Shen Zaunan, keluar. Keluar sekarang. Shen Zaunan, keluar! Bukannya kalian meremehkan grup Zaunan. Lalu untuk apa datang? Chen Jichuan, jangan pura-pura. Kami datang untuk bicarakan harga. Kepala Zhang baru saja beritahu kami. Grup Zaunan kalian harus beli satu gedung. Siapa yang bikin kalian pede? Kami beli gedung. Harus dari kalian, warga desa Joujia. Yang disita cuma gedung desa Joujia sama desa Lijia. Masa gedung yang lebih dekat, lebih besar. Dari desa Joujia nggak dibeli. Malah jauh-jauh beli yang dari desa Lijia. Gedung tua itu. Kita kan tetangga satu desa. Kasih aja uang belinya lebih banyak dikit. Urusan dulu kita lupakan. Mau mimpi siang bolong? Pulang sana. Jangan di sini ganggu orang kerja. Chen Jichuan, sikapmu bagaimana? Jangan lama-lama. Dengar ya, cepet bahas harganya. Harganya nggak boleh kurang dari orang lain. Minimal 3 juta. Zhou Ruolin, desa kalian nggak dibeli.
Jangan minta muluk di sini. Pura-pura, terus pura-pura. Cepat keluarin kontrak 3 juta itu. Warga-warga siap bawa uang pulang nih. Iya, warga-warga. Pada nunggu bawa uang pulang. Kalau Anda masih nunda, bukan cuma 3 juta lagi. Kami minta 5 juta. Loh, kontrak ini punya kami, ya. Cepat serahkan, biar kami tanda tangan. Bukan. Serahkan ke saya. Jangan pegang sembarangan. Kontrak kami saja disembunyikan. Saya lihat kamu nggak ada niat baik. Mau tipu uang kami ya. Kamu buka mata lihat baik-baik. Di sini memang untuk kalian, Desa Georgia. Sama Desa Lija? Desa Lija Chen Jichuan. Kenapa kau gila? Awalnya yang dibeli adalah desa kami, Desa Georgia. Mengapa diganti menjadi Desa Lija? Tidak ada yang mau membeli gedung Desa Georgia kalian. 5 juta. Jangan harap bisa didapat. Kau adalah orang desa Georgia kami. Kau mau membela orang lain? Membela orang lain? Waktu kalian mengusirku dulu, perkataan kalian beda. Soal pembelian, juga kalian sendiri yang menolak. Kenapa menyalahkanku? Bagaimanapun aku tak peduli. Kau adalah orang yang berasal dari Desa Georgia. Harus beli. Gedung Desa Georgia. Gedung Desa Georgia kalian, satu pun tak akan ku beli. Jangan berkhayal di sini. Chen Jichuan, berpura-puralah kau. Kau bukan orang grup Zaunan. Juga tak punya hak mewakili grup Zaunan membeli gedung kami. Tak punya hak? Aku adalah pendiri grup Zaunan. Kenapa tak punya hak? Jangan coba-coba menipu di sini. Siapa tak tahu presiden pendiri grup Zaunan adalah Bapak Shen? Itu dia dan pacar kuliahnya yang mendirikan. Apa hubungannya dengan penipu sepertimu? Benar juga. Jangan-jangan kau kira karena pacaran dengan Bapak Shen bisa gantikan posisi mantan pacarnya? Aduh, kocak banget. Desa Georgia kita bisa-bisanya punya bahan tertawaan seperti kamu. Baik. Kalau kalian tidak percaya, aku akan panggil Zhao. Zhao turun tanya saja langsung padanya. Hubunganmu dengan Bapak Shen itu hubungan pacaran. Siapa tahu dia karena hubungan ini akan menutupi untukmu. Benar. Siapa tahu yang dia katakan benar atau palsu. Kalian memang sengaja cari gara-gara, ya? Percaya tidak, terserah. Minggir, aku masih ada urusan. Chen Jichuan, ku beritahu, kau bukan hanya makan komisi, tapi juga pura-pura jadi pacar Bapak Shen. Kalau kau tidak berusaha memasukkan gedung Desa Georgia ke dalam rencana pembangunan, aku akan ceritakan semua perbuatan kotormu pada Bapak Shen. Mau ceritakan apa padaku? Bapak Shen, ini salah Anda. Walau kami cuma petani, banyak hal tidak kami pahami, tapi Anda tak boleh seenaknya memperlakukan kami seperti orang bodoh untuk menyenangkan pacar kesayangan Anda, menyalahgunakan kekuasaan, mengalihkan kuota desa wisata yang seharusnya milik desa kami ke desa lain. Kuota desa wisata yang semula milik desamu, Zhou Ruolin. Berani sekali kau. Siapa bilang kuota desa wisata itu pasti milik desamu? Bukankah begitu? Warga sekalian, kita sudah telepon ke kepala Zhang tim pembangunan baru saja. Proyek akuisisi desa wisata masih kurang 1 bangunan. Dan desa kita paling dekat dengan area desa wisata lainnya. Kenapa tidak ambil bangunan kita malah ke desa Lija yang jauh? Kalau bukan menyalahgunakan wewenang, lalu apa? Zhou Ruolin, kau kan setidaknya sarjana. Janganlah bermimpi terus. Grup Zaunan awalnya memang mau ambil bangunan Desa Lijia. Kalau bukan karena memberiku muka, mana mungkin mau ambil bangunan terbengkalai kalian? Kamu yang bermimpi. Desa kita kan paling dekat. Rencana awalnya mana mungkin ambil bangunan Desa Lija? Hah, kau pikir kau siapa? Grup Zaunan, perusahaan sebesar itu, apa mungkin karena statusmu sebagai kekasih presiden, lalu mau mengakuisisi bangunan desa kita? Sungguh menggelikan. Ini seharusnya bangunan desa kamilah yang diakuisisi. Cukup. Karena kalian masih tak percaya, akan kukatakan pada kalian. Sebenarnya Jichuan adalah pendiri grup Zaunan. Perusahaan ini bisa seperti sekarang, semua berkat jerih payah Jichuan. Dulu kalau bukan demi kalian, demi perkembangan desa Georgia, maka yang duduk di posisi presiden sekarang yang pasti dia. Saya sarankan kalian lebih baik urungkan niat ini. Bagaimanapun juga, saya pasti tidak akan membeli gedung desa kalian. Aduh, Kak Jichuan, karena kamu sudah menjadi pendiri grup Zaunan, sebagai orang penting, membeli gedung desa kami seharusnya bukan hal yang sulit, kan? Hehe, iya betul. Jichuan, Bibi ini melihatmu tumbuh besar. Kamu tidak boleh mengabaikan Bibi. Harganya, sebaiknya lebih tinggi lagi. Agar tidak sia-sia selama bertahun-tahun ini, Bibi merawat keluargamu. Merawat? Kapan kamu pernah merawat keluarga kami? Selama ini, bukankah kalian yang menyedot darah keluarga kami? Jichuan,
Kamu bicara seperti ini melukai perasaan warga loh. Kita kan satu desa. Apa sih yang nggak bisa diselesaikan? Orang hebat seperti kamu seharusnya lebih lapang dada. Terima saja bangunan di desa kami. Iya Kak Jichuan. Lihat, kamu kan sudah sukses. Kami semua senang banget untukmu. Kamu kan juga dibesarkan oleh desa. Wajar dong membalas budi desa. Aku dibesarkan ibuku dan guruku. Apa urusannya dengan kalian, balas budi? Aku bahkan gak minta kalian memuntahkan darah yang kalian hisap selama ini. Itu sudah baik hati. Lihat kan, pendiri grup ini pun bagaimana? Tetap saja karena masalah pribadi nggak mau terima bangunan kami. Serigala berbulu domba. Bertetangga selama bertahun-tahun hanya karena sedikit cekcok nggak mau terima bangunan kami. Biar uang warga hilang percuma. Kau serigala terkutuk ini malah pergi terima bangunan di tempat yang lebih jauh. Kau pantas dikutuk langit. Betul. Aduh, aku nggak mau hidup lagi. Aduh, aku juga nggak mau hidup. Kamu harus terima bangunan kami. Enggak, aku enggak pergi. Aduh, enggak ada keadilan. Satpam! Usir mereka keluar. Kalau bukan kau, kami takkan terpuruk begini. Masih pura-pura. Punya cara. Bukannya tak bisa lawan Chen Jichuan. Nak, uang yang sudah di depan mata hilang. Kau harus cari jalan. Pokoknya mereka pasti akan beli satu gedung. Kalau di desa Lijia ada yang tak setuju, mau tak mau mereka beli gedung desa kita. Ah, baiklah. Bapak Chen, desa Lijia kami kondisinya sederhana. Maafkan kami. Tidak apa-apa. Soal pembelian, Kepala Desa Li sudah beritahu semua, kan? Sudah. Sudah. Saya mengambil sebagian kecil proyek desa wisata, bertugas membeli gedung. Gedung kalian juga termasuk dalam rencana. Harga belinya 1 juta per unit. Harga pokok kalian 800.000, grup Zaunan beri 200.000 sebagai kompensasi. Ada pertanyaan lagi? Tentu tidak. Dibeli saja kami sudah senang. Cepat tanda tangan kontrak. Desa Lijia jangan tanda tangan. Jangan. Ya jangan. Kalian jangan tertipu dia. Katanya 1 juta, tahu tidak? Harga beli gedung lain 2 juta. Dia 1 unit rumah dengan paksa telan 1 juta kalian. Zhou Ruolin, kamu mau cari masalah lagi? Aku cuma membantu warga membongkar kebenaran. Kenapa? Sudah panik. Kamu dari desa Georgia ini datang ke desa Lijia kami cari perhatian? Kalau bukan karena Bapak Chen, properti kami tak akan dibeli. Kamu menjelek-jelekan Bapak Chen di sini. Siapa kamu? Benar, properti desa Lijia kami jauh sekali. Dapat harga segini sudah sangat adil. Mau apa lagi? Kalian sekawan bego. Properti sendiri dijual murah kepada penipu, masih bantu hitung uangnya. Properti desa Lijia kita, dibandingkan properti lain, memang lebih rendah segalanya. Grup Zaunan hanya bisa maksimal memberi kompensasi kepada semua. Lihatlah kontraknya. Di sini ada laporan penilaian grup. Aku hanya ambil biaya pengembangan sedikit saja. Tidak untung banyak. Ada masalah? Tanya saja padaku. Warga desa kalian sendiri serakah. Kira warga desa Lijia kami seperti kalian serigala berbulu domba? Benar, benar. Bapak Chen bertahun-tahun berusaha mati-matian untuk Zhou Jiajuang, tapi tak ambil uang sepeser pun. Kalian malah perlakukan dia begini. Sungguh baik hati malah dianggap jahat. Aku mau bantu kalian, tapi malah disalahkan. Tak tahu terima kasih, bahkan memakiku. Baik. Ini persis seperti dongeng Dongguo dan serigala. Kami tahu harga rumah kami sendiri. Warga desa Lijia bukanlah orang-orang serakah, serigala berbulu domba. Tidak seperti kalian, tak tahu berterima kasih. Bahkan berani bawa orang untuk menghina Tuan Chen dan ibunya. Kalian terus-menerus memaki Tuan Chen serigala berbulu domba, penipu. Kurasa justru kamulah serigala berbulu domba terbesar, penipu ulung. 2 juta yuan seharusnya memang hak kami. Kenapa semua dapat 2 juta? Hanya kami 1,5 juta. Justru kamu Li Ting-ting yang sok suci. Per unit 1 juta berani jual. Aduh, sungguh menggelikan. Bagaimana caramu berbicara dengan kepala desa kami? Kepala desa kami hanya memikirkan masa depan desa Lijia. Kamu berani menjelek-jelekannya di sini? Kamu ini makhluk tak punya hati nurani. Warga sekalian, usir para serigala berbulu domba ini. Keluarkan mereka. Cepat, pergi. Pergi. Ayo tanda tangan kontrak. Kalau begitu, apa saranmu? Zhou Ruolin,
hari ini kau harus beri kami penjelasan. Kau janji bisa buat Desa Lijia menolak akuisisi. Nyatanya, mereka cuma beberapa kata. Situasi langsung berbalik. Sekarang begini, Desa Lijia setuju direlokasi. Mana ada bagian kita lagi? Rumah dan mobil mewahku kau hancurkan semua. Kau harus bertanggung jawab. Apa? Jangan sentuh aku. Baik. Berani kau dorong kami? Warga sampai begini, semua salahmu. Masih berani dorong kami? Sekarang kalian lempar kesalahan padaku? Ini semua karena kalian serakah. Kalau bukan kalian serakah, ada masalah ini. Semua ini akibat perbuatan kalian sendiri. Kau yang hasut warga lawan Chen Jichuan. Bikin kami kehilangan uang akuisisi. Kami tidak. Kepala desa macam kau, keluar dari sini. Warga. Shufen, Kalian berani usir aku? Aku ini kepala desa. Kepala desa, lalu kenapa? Kepala desa bikin kami kehilangan uang akuisisi. Cari masalah denganku, itu hebat apa? Sekarang begini, bagaimanapun tak dapat uang kompensasi. Kalian kan punya kemampuan. Pergilah ke perusahaan, cegat mereka mulai kerja. Dia ada benarnya juga. Iya, kita toh sudah tak punya uang akuisisi. Modal bangunan terbengkalai juga tak kembali. Kita yang tak punya tak takut mereka. Mungkin kita bisa balikkan keadaan memaksa grup Zaunan tanda tangani kontrak. Itu dia. Kalian mau apa lagi? Chen Jichuan, hari ini, warga sekalian kami minta penjelasan. Kamu orang desa Joujia, tapi tidak kasih kami kuota pembelian. Sekarang harus tambah 1 kuota untuk kami. Betul, harus tambah kuota. Dan ganti rugi lebih besar. Kalau tidak, kami bakal nongkrong di pintu kalian. Kalian jangan harap bisa kerja. Tambah kuota? Kalian kira ini belanja di pasar? Sesuka hati. Kenapa? Bukannya kamu pendiri grup Zaunan? Urusan kecil tak bisa? Katanya orang penting, kurasa cuma tak mau bantu. Ya, betul. Kuota pembelian sudah dilaporkan. Grup Zaunan takkan karena kalian. Orang tak tahu terima kasih, tambah kuota. Lupakan saja. Baik, kalau gitu kami nongkrong di sini. Ayo, blokir pintunya. Blokir. Kita lihat grup Zaunan tahan atau tidak. Betul. Kami tak terima uang pembelian, pasti takkan pergi. Chen Jichuan, kamu segera telepon laporkan kuota baru. Kalau tidak, hari ini kami tak hanya ngeblokir pintu saja. Nanti kami akan masuk, bikin karyawanmu tak bisa kerja. Mengancamku dengan cara ini. Grup Zaunan kami tak mudah menyerah. Chen Jichuan, dikasih muka malah minta muka ya. Ayo warga, tutup rapat pintunya. Tutup rapat. Kulihat grup Zaunan mereka bisa tahan sampai kapan. Apa ini, apa ini? Cepat pulang. Orang grup Zaunan satupun jangan mau pergi. Jangan mau pergi. Kalian jangan coba pakai cara ini paksa kami menyerah. Satpam usir mereka keluar. Tak pergi. Jangan sentuh. Tak pergi, tak pergi. Aduh. Shufen, Aduh, mukul orang grup Zaunan, mukul orang A. Chen Jichuan, kamu tak kasih uang ganti rugi, sudahlah. Berani mukul orang pula. Bapak Chen, aku tak mendorong. mau ingkar janji ya? Lihat orang kami dipukul. Kamu pukul orang kami. Ini tak bisa dianggap selesai. Harus ganti rugi. Minta 1 juta ganti rugi. Orang kami tak pukul kalian. Uang ganti rugi ini kami tak mungkin kasih. Kalian punya bukti, buktikan tak mendorong. Tak dah, harus ganti rugi. Siapa bilang tak ada bukti? Siapa bilang tak ada bukti? Bukan saksi kan? Yang berdiri di sini kan orang-orang kalian sendiri. Kalau begitu, aku juga punya saksi. Dengar baik-baik, hari ini kau harus bayar ganti rugi. 1 juta, tak boleh kurang sedikit pun. 1 juta kalian mungkin gagal total. Ini buktinya. Sekarang masih ada apa yang mau kalian katakan? Bukti sudah jelas. Zhou Ruolin yang mendorong. Ini cuma kecelakaan. Kalau bukan karena kalian, grup Zaunan mengusir orang, aku juga tidak akan tak sengaja
menabrak Bibi Sufen. Benar. Kalau bukan kalian yang mendorong, mana mungkin terjadi begini? Kalian harus ganti rugi. Zhou Ruolin, datang ke sini berulah dan memeras. Langsung telepon polisi. Tangkap dia. Warga sekalian, mereka bikin kita tak dapat uang pembelian, lalu ancam kita dengan polisi. Masalah ini jangan sampai dibiarkan begitu saja. Hah, cuma perusahaan lusuh. Hancurkan. Mereka semua yang buat aku begini. Hari ini, kalau tempat ini tidak kuhancurkan, aku bukan Zhou. Grup Zhounan, perusahaan sebesar ini, penuh barang berharga. Nanti saat kita hancurkan, mungkin bisa ambil beberapa barang. Ayo, hancurkan, hancurkan! Satpam, hentikan mereka. Ini bagaimana? Asisten Lu, telepon kepala Zhang, suruh dia urus. Baik. Chen Jichuan, kau lihat, semua susah. Kau juga jangan berharap bisa tenang. Kalian menerobos masuk perusahaan, merusak properti. Ini melanggar hukum. Nanti saat inspektur datang, itulah saatnya kalian masuk penjara. Lalu bagaimana? Lagi pula hukum tak bisa menghukum massa. Kami sebanyak ini, masa takut ditangkap? Siapa bilang tidak bisa? Kalian semua akan ditangkap. Kepala Zhang, kenapa kau datang? Ku beritahu, masih ada proyek properti yang mau diakuisisi. Bukan suruhmu datang buat kerusuhan di grup Zhounan. Kepala Zhang, Saudara Inspektur, orang-orang ini merusak properti grup Zhounan kami. Mohon berikan kami penyelesaian. Tenang, Bapak Shen. Kalian sibuk urus proyek desa wisata. Urusan kecil seperti ini serahkan saja pada kami untuk diselesaikan. Tangkap mereka yang kerumunan buat rusuh, merusak properti, dan penipu. Bawa mereka. Tidak, tidak. Kami difitnah! Kami difitnah. Kami benar-benar difitnah. Kak Jichuan, kami ini satu desa. Jangan begini. Tolong selamatkan kami. Mereka sampai seperti ini memang akibat ulah sendiri. Sudah, Jichuan. Jangan pedulikan mereka. Karena kita sudah kembali bersama, bukankah urusan menikah harus diagendakan? Mari kita pilih hari baik bersama untuk menikah.